kepada Nabi Daud. Dari estetika ataupun keindahan-keindahan yang mengatur tentang kepercayaan dalam keimanan setiap insan manusia, diberikan pula lah firman dengan firman-firmannya yang mengatur kitab Zabur itu hanya kebenaran-kebenaran. Itulah inti padanya. Mungkin nanti dapat kita kembangkan diskusi untuk pengantarnya. Dengan demikian, kita sudah memiliki umat hamba Allah ini sudah memiliki 2 kitab suci, Taurat dan Zabur. Mengatur tentang keindahan, juga mengatur. Nah, hal ini juga sudah 2 kitab suci ini tidak juga cukup mengatur hamba-hambanya di muka bumi ini. Maka turun pula lah firman-firman dengan kitab suci ataupun Injil untuk mengatur manusia-manusia ini. Pada intinya, pada pokoknya hal yang sama, kalau kita melihat, kita simak, kita perdalam tentang kitab Injil, mengatur kemaslahatan umat hamba Allah ini. Dengan demikian, di dalam 3 kitab suci ini ada estetika mengatur tentang keindahan, ada kebenaran mengatur tentang kebenaran insan sosial manusia. Yang ketiga, kitab suci ataupun kitab Injil mengatur tentang kemaslahatan umat yang penuh kasih, yang penuh segalanya diberikan kepada Isa. Dari ketiga kitab suci ini yang saya perdalam, ternyata hamba Allah ini tidak cukup. Kenapa? Disinilah turunnya Al-Quran dan kesempurnaannya. Dengan penyempurnaan 3 kitab suci itu, Al-Quranul Karim, yaitu mengatur hamba Allah ini supaya tidak bergaduh, supaya tidak ribut, supaya ini segala macam. Dengan adanya aspek pedoman kehidupan manusia diatur di dalamnya. Dan tidak kita temukan di dalam 3 kitab suci itu tentang ada perintah, ada larangan, ada sanksi. Karena manusia ini tidak cukup dengan sanksi, tidak cukup dengan larangan, tidak cukup dengan suruhan, tentu harus juga ada sanksinya. Alhamdulillah, dalam kitab suci Al-Quran Karim itu ada sanksi seperti yang diatur di dalam Syar'i dan Syariah. Mungkin dari rekan kita dari Kristiani, kalau kelak nanti kita diskusi kita pun ada, ataupun kelak masa-masa akan datang, tolong kita minta dulu kepada mereka dalam kitab suci Injil yang mereka Bible itu, apakah ada satu pasal, satu ayat tentang sanksi? Larangan ada, suruhan ada, perintah ada, namun sanksi adakah tersirat satu ayat aja? Inilah inti diskusi kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, dengan kesempurnaan Al-Quranul Karim itu diatur sedemikian rupa dan adanya sanksi, sehingga tentu kesempurnaan hukum itu dapat dilakukan dalam kehidupan sebagai pedoman. Dan semua dalam hukum berhukum, banyak, maaf sedikit saya ralat, sedikit saya perbaiki kesempurnaan bahasanya, adalah berhukum di dalam syar'i dan syariah. Nah, ini yang saya katakan kesempurnaan Al-Quran Karim dalam kehidupan umat Muhammad
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segalanya. Makanya sangat saya sayangkan ini di fakultas, di universitas perguruan tinggi membuat ada perubahan-perubahan kurikulum dan nama, ada fakultas hukum dan syariah. Ini aneh. Kalau kita sudah berbicara syar'i dan syariah, di situ mulai dari akidah setiap insan manusia diatur sampai dengan pahala dan bahkan imbalan jasa anugerah karunia sesungguhnya umat Rasulullah SAW telah menerima, belum di akhirat kelak, di dunia ini pun sudah menerimanya, sadar tidak sadar, tapi insya Allah saya yakinnya bila berpedoman kepada Al-Quran Karim itu akan mendapat kesentosaan ataupun kedamaian yang selalu saya mendengar kalau debat itu kedamaian, apalagi jalan kebenaran dan sebagainya. Nah, seperti tadi awal sudah saya jelaskan bahwa Indonesia memakai istilah kata-kata hukum. Kalau di bahasa Inggris itu lawyers, kalau di Belanda itu action dan sebagainya. Ini yang perlu kita diskusikan. Hukum, jadi asal kata hukum itu adalah hukum ataupun hakam. Pelakunya itu kalau di Timur Tengah namanya fuqaha atau pakih kalau ahli. Karena saya belum ahli, saya belum bisa memakai gelar pakih, ahli hukum syariah dan syar'i. Nah, karena di dalam hukum itu hanya satu aspek dalam syar'i dan syariah. Hukum yang kita miliki itu yang sekarang di Indonesia adalah hukum kolonial penjajah. Tentu banyak rekayasa sedemikian rupa. Mestinya sebenarnya kebalikannya, bahwa hukum yang dipakai seperti negara-negara maju di Eropa Barat, bukan Eropa Timur ya, Eropa Barat, ataupun di Amerika, atau nggak usah dekat tetangga kita aja, Malaysia dan Singapura. Itu mereka memakai hukum Islam. Dan sekali lagi mereka itu memakai hukum Islam. Sangat sayang kenapa Indonesia ini masih belum bisa memakai itu. Walaupun kata-kata memakai hukum Islam itu saya pribadi membantah dan saya tidak akan mengakui adanya hukum Islam. Yang ada adalah syar'i dan syariah. Karena kalau hukum semata seperti halnya sekarang kita rasakan, banyak yang rekayasa sedemikian rupa karena perbuatan manusia. Dan hukum itu bukan cipta manusia. Hukum itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya paparkan tadi awalnya. Sampai detik hari ini belum ada yang namanya manusia bisa menciptakan hukum. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada satupun manusia yang dapat menciptakan hukum walaupun gelar detailnya profesor, doktor, apapun. Kenapa demikian? Karena hukum itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai sejak adanya itu. Sebelum Al-Qur'anul Karim itu turun disempurnakan, itu dahulu bukan dikenal hukum. Itu dikenal dengan kode ataupun code. Zaman Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus itu mereka memakai kode. Kode penal kita kenal dalam ilmu hukum, kode sipil dan sebagainya. Setelah turunnya Al-Quran Al-Karim dengan kesempurnaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar baginda Rasulullah, baru dah keluar turun namanya hukum. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini pengantar kita untuk berdiskusi sampai belum perlu sampai larut malam pun oke. Saya layani. Demikian dulu kita buka channel untuk diskusi bahan-bahan telah yang saya paparkan.
mungkin saya pangkas, saya kurangi dan sebagainya supaya lebih enak diskusinya. Demikian Bapak Handi, mohon dihandle operatornya selaku operator untuk kita diskusikan. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opung. Sangat simpel penjabarannya, sangat mudah dimengerti. Mulai dari hukum Taurat Musa yang penuh dengan estetika kehidupan. Terus kemudian dilanjutkan dengan Nabi Daud dengan sabur, dengan kebenaran. Kemudian Injil dengan penuh dengan kemaslahatan umat dan kasih. Kemudian Al-Quran datang penyempurnaannya dibawakan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tentu dengan satu pedoman kehidupan manusia, perintah, larangan dan sanksi yang berintisari dan syariah itu sendiri. Terus kemudian itu kira-kira inti yang disampaikan Opung. Nanti penjabarannya seperti apa, karena ini merujuk kepada kajian Islam. Mohon kiranya nanti penanya menghindari pertanyaan yang bersinggungan dengan politik praktis. Ya, jadi mohon pertanyaannya kalau bisa diformulasikan seindah mungkin yang berhubungan dengan hukum Islam. Saya lemparkan ke forum, ada yang ingin bertanya kepada Opung, silakan. Kalau nggak ada, saya mulai bertanya dulu Opung. Saya memang bukan sarjana hukum Opung, tapi saya sering bantu-bantu nenteng tas. Kalau mau masuk sidang, saya di pintu sidang aja, baru di luar dengar sidang gitu Opung. Saya tahu adalah hukum negara kita, terutama KUHP itu banyak diadopsi oleh hukum Belanda Opung. Pertanyaan saya Opung, apakah hukum negara kita ini ya bertentangan dengan kesempurnaan Al-Quran itu Opung? Apa ada sehingga terjadi tidak terciptanya hukum syariah di negara ini? Apa yang menyebabkannya Opung? Terima kasih Opung. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Walaupun kita batasi tidak menyinggung pada ranah politik, tapi karena hukum itu menyatu dengan politik, mau tidak mau sedikit harus terurai. Kenapa seperti tadi pertanyaanmu itu? Jawabannya awalnya itu mulai dari tentang rumusan-rumusan Pancasila tadi, awalnya sebagai ideologi kita. Iya betul. Di mana di situ Jakarta Charter tidak dapat diterima bagian daripada silap dari Pancasila ataupun ideologi kita. Oleh karena itu, dengan kekosongan, kevakuman hukum, karena kita ini adalah negara yang dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad, dengan sendirinya supaya tidak terjadi stagnan hukumnya, maka hukum Belanda itulah yang kita adopsi sampai sekarang ini. Masih banyak, masih sedikit yang bisa kita revisi. Artinya masih banyak kita pakai sistem-sistem hukum Belanda itu sampai sekarang. Sedangkan masih sedikit kita produk perubahan dari hukum Belanda menjadi hukum nasional kita yang kita miliki sekarang menjadi hukum positif. Nah, namun demikian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hukum keperdataan kita, boleh dikatakan pada waktu saya dulu tahun 9, masih belum tahun masuk tahun 2000, memperdalam hukum syar'i dan syariah di UI. Kita inventarisir tahun 2000 loh, tahun 2000 sudah antara 60-70% kita memiliki hukum syar'i dan syariah ataupun hukum Islam. Sudah kita buang 70% hukum peninggalan Belanda. Contohnya adanya peradilan agama. Cuman tidak disebutkan. Kenapa bukan peradilan Islam?
Nah, kembali kepada tadi ideologi negara kita ini tentang Jakarta Charter. Jadi disebutkanlah pengadilan agama. Kemudian ada syariah, itu termasuk bank syariah, bank segala macam. Saya ikut membedanin pada waktu tahun 99 di UI. Itulah kita milikin hukum keperdataan kita kalau sekitar antara 70, ya tadi saya katakan sudah meningkat menjadi 80%. Itu diambil dari hukum syariah. Dari maksud saya yang memakai syariah, bukan memakai hukum loh ya. Kenapa demikian? Kalau syariah itu sudah ada fikihnya, ada tauhidnya, semua lengkap di situ. Sedangkan kalau hukum itu tidak ada, hukum itu hanya mengatur tentang larangan, perintah, dan sanksi. Sedangkan syariah luas, mulai dari akidah. Bayangkan, mulai dari akidah, mulai dari perkawinan. Saya ulang sekali lagi, mulai daripada perkawinan, membuahkan anak, menciptakan manusia, sampai ke alam kubur, masih juga ada mengenal dengan alam barzah. Itulah syariah. Artinya, orang yang sudah meninggal aja pun masih ada syariahnya. Contoh, tentang sholat jenazah, fardu hukumnya. Nah itu berapa? Apa namanya itu? Hukum, hakam. Kalau tidak dikerjakan sholat jenazah, maka berdosalah. Dalam lingkungan ada takaran ukuran lingkungan yang tidak melaksanakannya. Nah itu yang saya katakan tadi, Bang Andi, bahwa hukum kita ini masih dalam keadaan kecil. Kalau syar'i dan syariah itu cukup luas, mengatur manusia sedemikian rupa menjadi pedoman. Demikian pertanyaan abang tadi cukup bagus sekali. Mungkin kita berikan kesempatan yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Makasih Opung. Sangat-sangat ideal, sangat-sangat bijaksana, sangat-sangat menyentuh, dan mudah ditelaah bahwa jawabannya Opung itu sangat mencerdaskan kita semua. Antara hukum Islam terus diadopsi dimaknai sebagai hukum agama karena keterbatasan ideologi kita adalah Pancasila. Bijak Pung, salut sama Opung. Tapi insya Allah ke depan mudah-mudahan dalam hati nurani kita semua bisa 100% diakomodir dalam Al-Quran dan Sunnah. Hidup. Allahu Akbar. Terus kemudian mudah-mudahan teman-teman di sini jangan ngantuk dong. Tolong mendengarkan. Ini ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua dalam hal debat, dalam hal diskusi. Ya, ini ilmu yang sangat bermanfaat. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan. Waduh, jangan pada ngantuk dong. Jangan mau bertanya, monggo. Atau terlalu ringan. Perlu diperberat lagi biar saya perberat lagi. Oke. Oke, Opung, saya lagi bertanya, Opung, nggak apa-apa lah yang tadi Opung nerangkan gitu. Ya memang sih sepertinya Opung tadi kesempurnaan Al-Quran itu sudah bermacam-macam tadi keterangan di bawahnya, pedoman kehidupan manusia, perintah, larangan, sanksi, syariah dan syar'i itu ya. Dan datanya memang Al-Quran ada penuh kesempurnaan itu. Makanya Opung tadi berani mengatakan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa menciptakan hukum, bisa membuat hukum, karena udah terangkum di dalam Al-Quran itu. Kalau mau diberlakukan secara makro di negara kita, tapi karena kita dalam mengakomodir terjadinya berdirinya republik ini, diakomodir dalam satu pedoman atau satu ideologi kita Pancasila. Tapi bagaimana Opung bisa menyikapi ini semua? Bagaimana kira-kira hukum syariah ini bisa menyentuh hukum itu sendiri, baik di kehidupan masyarakat Indonesia yang begitu plural gitu. Bagaimana menyikapi Opung? Silakan. Baik, untuk menyikapi ini sebenarnya
dengan perkembangan hukum yang kita bikin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak kemajuannya mengarah ke sana. Bukan kita egosentris, tapi kita mengarah ke sana. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang baru tercapai seperti yang dimaksudkan dengan syariah. Karena apa demikian saya katakan tadi, Bang Hande ataupun rekan yang ada di sini tidak menyimak yang saya katakan, bahwa Amerika negara maju, kenapa mereka bisa maju negaranya seperti itu? Karena mereka itu memakai hukum Islam, memakai syariah, syar'i dan syariah. Nah, untuk sejarah hukum mungkin ini belum pernah kalian mendengar, di akademisi juga masih sangat cetek dalam perkembangan belakangan ini. Saya mendengar setelah saya 20 tahun tidak aktif di kampus, namun dapat saya monitor. Sejarah hukum itu sebenarnya itu berawal, ataupun mungkin kalian sudah tahu, hanya saya perlu mengingatkan. Pertanyaannya Bang Andi, rekan sekalian, universitas apakah yang paling tertua, yang pertama di dunia ini? Mungkin kalau ada yang bisa bantu saya, tolong dibantu, supaya diskusi kita hidup nanti. Ada yang bisa membantu saya, universitas apakah yang pertama ditemukan di dunia ini? Kalau nggak salah di Amerika, Universitas Islam apa ya namanya? Opung lupa saya. Bukan di Amerika, bukan di Amerika. Ya? Kita tidak berbicara di Amerika. Kita berbicara dunia. Dunia ya. Ya. Ada yang bisa jawab? Saya juga kurang di Mesir, Al Azhar gitu Mas. Ada yang menjawab di Al Azhar, ada yang menjawab Al Madinah. Oh tidak. Yang tidak ya. Bisa ini Universitas of Al-Qarawiyyin. Enggak. Bukan. Itu masih tahun 16-an itu. Nah, kalau saya salah, tolong nanti dilihat, mungkin di Google juga bisa ditanya. Universitas paling pertama di dunia ini adalah di Yunani. Yunani, bukan di Amerika. Yunani. Universitas yang Yunani ini saya simpan, sengaja memang saya tidak berikan namanya, mungkin nanti bisa di Google apa itu, universitas apa itu. Nah, Universitas Yunani ini itu ceritanya pada waktu seperti yang didiskusikan di dalam perdebatan yang sudah-sudah tentang kerajaan-kerajaan Romawi, ataupun dengan pada saat pergolakan tentang keemasan dari zaman Umayyah, keemasan Islam zaman Umayyah sama Ubayyah. Itu dahulu ada namanya pasukan Gibraltar dari Prancis Romawi yang mengambil ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Jadi pasukan Gibraltar ini, kalau kita di Indonesia ini Kopassusnya itu, Kopassusnya dari zaman itu, dari Perancis sana itu, dari Eropa, ingin mereka mengambil ilmu Al-Quranul Karim itu. Mungkin di sejarah pun itu bisa kalian perdalam nanti, hanya saya cukup menyebutkan ada hubungan dengan hukum. Nah, pasukan Gibraltar dari kerajaan Romawi ini pada waktu itu karena tersimpan ilmunya itu di Irak dan Iran, saya ulang sekali lagi, Al-Quranul Karim itu banyak dicatat, dibukukan dan sebagainya itu di Irak dan Iran. Pasukan Gibraltar inilah 50 kuda, pasukannya lengkap semuanya sebagai pasukan khusus untuk menyerbu Irak dengan tujuan mau mengambil ilmu Al-Quranul Karim itu.
yang ada di sana, yang sudah tertulis, yang sudah mulai dikodifikasi tentang Al-Quranul Karim itu sendiri. Namun karena kekalahan, barangkali kelemahan, karena tidak diketahui keadaan serangan mereka dari kerajaan Romawi ini ke Irak pada waktu itu, daripada diambil perampok pasukan Gibraltar dari Romawi ini oleh kerajaan yang ada di Irak, dibakarlah itu semuanya. Daripada dimiliki oleh kafir ataupun apapun sebutannya. Sehingga abu daripada ilmu Al-Quranul Karim itu, abunya hujan datang mengalir ke Sungai Tigris, makanya sampai sekarang sebutkan Sungai Hitam. Jadi abunya itu hitamlah itu Sungai Tigris. Itu sejarah ilmunya itu, akademisinya, ilmunya. Nah, yang pasukan Gibraltar yang membawa 50 pasukan kuat, pasukan khusus ini dengan kudanya sudah sempat diambil ilmu Al-Quran Al-Karim ini. Itulah dibawa pasukan Gibraltar ini, mereka gali, dibawa dan dikajilah itu di Yunani. Sudah ada yang menemukan namanya belum? Nama universitasnya? Belum? Belum, Opung. Belum. Namanya Andalusia University. Itulah pertama kali berdiri universitas di dunia ini. Yunani. Nah, berdirinya Andalusia University inilah, disitulah mereka kaji, mereka olah, mereka perdalam semuanya itu, termasuk disitulah lahirnya hukum ataupun hukum ahkam. Makanya orang-orang Eropa Barat sama sampai ke Amerika sana itu memakai hukum karena mereka ambil dari Al-Quranul Karim. Tak usah munafik itu manusia-manusia itu. Apapun kepercayaannya. Itulah yang namanya hukum yang paling sempurna di muka bumi ini. Jadi dari mereka pelajarin, mereka perdalam, mereka lakukan, bukukan dan sebagainya, itu salah satu aspek di Andalusia University sebagai universitas pertama di dunia ini. Makanya mereka pakai itu, tapi mereka tidak mau mengakuin. Mau mengakuin bahwa yang kami pakai ini bukan, ini adalah lah. Tapi faktanya mereka memakai sistem hukum Islam. Karena di dunia ini ada 5 sistem hukum yang besar ya. Ada 5 sistem hukum yang besar. Pertama, sistem hukum Maghribi. Saya ulang sekali lagi, hukum paling pertama itu paling terbesar dari dahulu sampai sekarang adalah sistem hukum Maghribi. Maghribi itulah hukum Islam. Baru Anglo-Saxon, tapi dia juga Anglo-Saxon itu yang dipakai oleh Eropa Barat sama Amerika. Baru sistem hukum Eropa kontinental, itulah yang kita pakai sekarang di Indonesia. Baru sistem hukum sosialis itu Eropa Timur yang memakai sistem hukum sosialis itu yang kita kenal dengan aliran ajaran Karl Marx ataupun komunis. Dan yang terakhir sistem hukum Kaisar, meliputi Cina, daratan Cina, kepulauan Cina termasuk Jepang. Itu sistem hukum mereka. Jadi hukum paling tertua dan paling pertama dikenal istilah hukum itu adalah sistem hukum Maghribi ataupun hukum Islam. Nah, inilah cikal bakal dari segi akademis yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini yang sulit didapat orang karena sejarah hukum ini hanya beberapa orang lah barangkali seperti di Indonesia ini yang mempelajari seperti saya ini. Nah, itu historinya ataupun sejarahnya Bang Andi.
Jadi Universitas Andalusia di Yunani sana, itulah universitas pertama, sehingga dari hukum di dunia ini, sejak adanya turunnya Al-Quranul Karim. Demikian Bang Andi, mungkin ada pertanyaan, silakan. Nggak ada pertanyaan, Ada. berarti tidak bisa dijelaskan. Ya silakan. Silakan Pak Bonar, monggo. Iya, saya orang Batak juga, Opung, mantan kafir. Horas, Opung. Horas. Jadi kita ketemu di dunia maya ini, saya kira luar biasa ya. Kita bisa seperti di Medan ini. Nah, Opung, saya mau membacakan sebuah ayat yang menjadi dasar hukum di dalam Islam. Nanti mungkin mohon penjelasannya gitu, Opung. Jadi di surat An-Nisa ayat surah keempat ayat 59, saya bacakan terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah melalui Al-Quran dan Rasul melalui sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi mohon elaborasi, jadi ada 3 sumber hukum di dalamnya. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai wujud taat pada Allah, dan kemudian sunnah, hadis, sebagai wujud taat kepada Rasul Allah, dan kemudian ijtihad, karena memang ada sesuatu yang mungkin belum, hal baru yang belum dulu belum pernah muncul gitu. Terima kasih Opung. Terima kasih Bonar, tapi bukan Jenderal Angga Bonar kan? Mirip Opung. Jangan. Nah, memang betul sumber hukum Al-Quranul Karim, hadis, dan ijtihad. Itulah kesempurnaan seperti awal tema yang kita bicarakan, diskusikan malam hari ini. Al-Quranul Karim itu dia fleksibel, tidak lapok karena panas, tidak busuk karena air, tidak pernah akan berubah dengan keadaan mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Kesempurnaannya itu seperti halnya tadi Pak Bonar mengatakan, sumbernya itu, haluannya, pedomannya adalah Al-Quranul Karim. Kemudian diimplementasikan pendekatan dengan sunnah dan hadis. Masih ada lagi ijtihad, kias, dan sebagainya. Bila mana memang sesuai dengan perkembangan zaman. Sebentar ditutup Pak. Pak ini siapa sih namanya di sini? Maaf. Di mute dulu, bantu dong host. Ya, lanjut Opung, maaf. Ya, bisa kita beristihad. Seperti halnya tiap tahun selalu ada perbedaan pandangan mengenai Lebaran. Kalau puasa tidak pernah diperbincangkan. Tapi kalau Lebaran, karena itu merupakan suatu fardu, wajib bagi kita yang namanya ijtihad, ikhtiar, ataupun kias. Jatuh pada hari apakah? Saya masih ingat betul dulu juga lagi saya masih belajar, masih bodoh, tentang mata. Yang namanya, bisakah orang sudah mati dipakai matanya? Ada sebagian orang haram, orangnya udah mati kok masa dipakai lagi matanya? Itu satu. Bayi tabung, kok merupakan perbuatan haram? Sebagian mengatakan, ada juga mengatakan tidak, dan sebagainya. Dari kemajuan teknologi,
dari kemajuan zaman atau peradaban manusia seperti sekarang ini. Kembali kepada tema yang kita bicarakan malam hari ini, kesempurnaan Al-Quranul Karim tidak perlu diperdebatkan. Lihat, hanya satu, manfaat sama mudarat. Baru kita lakukan ijtihad, ikhtiar, kias, dan sebagainya. Sehingga nanti akan lahirlah hukum ataupun hakam ataupun putusan ulama tentunya. Seperti tadi dalam surat An-Nisa yang dibacakan. Percayalah, patuhilah amirulnya. Nah, inilah namanya hukum. Tercipta dengan keadaan yang tidak pernah kaku, tidak pernah berubah. Nah, kalau sudah merupakan ada fatwa dari MUI, tentu itu sudah ijtihad yang sedemikian rupa berpedoman kepada Al-Quranul Karim dan hadis. Nah, sehingga setiap suatu perbuatan hukum, perbuatan hakam, insya Allah halal. Tidak ada yang namanya harus demikian, harus begitu dan sebagainya. Tapi setiap ada kesulitan perkembangan zaman mulai dari peradaban manusia, tentu sudah diuraikan sedemikian rupa dalam aturan-aturan kemaslahatan, diatur kebenaran-kebenaran diatur dalam kitab Zabur, keindahan-keindahan diatur dalam kitab Taurat. Itu semua adalah hukum. Mencari kebenaran, mari kita buka kitab Zabur. Mencari keindahan, masa indah pun diatur dengan hukum? Iya, harus diatur dengan hukum. Kalau nggak diatur dengan hukum, bagaimana umat ini? Begadulah kita, apalagi tadi ada itu ibu kita yang dari Melayu. Wah, itu bagaimana nasibnya dulu Sultan Delhi itu. Demikian juga kita kenal dengan Kesultanan di Ternate. Nah, itu semua telah diatur sedemikian rupa di dalam Al-Quranul Karim itu, sehingga dia memproduk hukum begitu indah. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, juga pernah dan sering juga saya mendengar perdebatan. Makanya saya sebenarnya ingin mau membantu Ustadz Juma kalau dia lagi debat itu. Selalu dikumandangkan yang jelek-jelek. Tidak ada, itu tidak benar. Itu kaum orientalis dahulu itu. Seorang pemuka agama Kristiani, dia pura-pura masuk Islam menjadi mualaf. Padahal sebenarnya kaum orientalis ini tujuannya ingin mau mengetahui isi Al-Quranul Karim dengan hadisnya. Setelah itu mereka baru membelot kembali kepada ajarannya yang selalu kami mengumbar jinayah, mati, kisos, pancung, kemudian amputasi. Enggak, tidak demikian hukum Islam itu. Syariah dan syari itu tidak demikian. Dia langsung main amputasi, tidak rajam, tidak kisos. Hukum yang paling terindah di dunia ini sampai sekarang saya pelajari, bukan karena saya seorang Muslim ataupun mempertahankan keimanan keyakinanku, tidak. Saya sudah pelajarin seluruh Alkitab. Paling ingat, paling ringan hukum Islam, syar'i dan syariah. Contohnya Bang Handi, apakah Bang Handi itu maling di tanah suci sana di Mekah ataupun di Arab Saudi sana langsung diamputasi? Tidak. 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 Tidak langsung diamputasi itu tangan itu. Dipotong. Tapi kalau oleh inilah yang mereka katakan kepada
semua umat ditakut-takutin, wah agama paling sadis, teroris dan segala macam. Tidak. Hukumnya itu tidak maling potong tangan. Enggak. Zina langsung rajam. Kisos. Pembunuh langsung kisos. Tidak. Hukum paling ringan, terindah di dunia ini hanya hukum Islam. Contoh tadi saya katakan awal sama Bang Andi, apakah kalau kita maling darah itu langsung potong tangan? Enggak. Tato itu bahasa Arab, bukan bahasa Latin, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Belanda, bukan. Tato itu bahasa Arab. Tato dulu, ditanya dulu itu yang maling, tangan mana yang kamu maling? Tangan kanan, tato tangan kanan. Dengan tujuan dalam hadis Rasulullah waktu dari Mu'adz, dia menjelaskan tato supaya mengingatkan si pencuri tadi tidak mengulangi perbuatannya ke tato. Mungkin pada waktu dia maling, dia lakukan perbuatan itu dalam keadaan kepepet ataupun tekanan ekonomi dan sebagainya, sehingga dia hilaplah mencuri. Terus potong, tidak. Ingat dirinya, ingatkan Bang Handi kalau mencuri, dan ingatkan orang lain bahwa Handi itu pencuri. Tatolah tangan kanan yang, kalau tangan kanan yang mencuri. Begitu juga maling sekali lagi. Ditanya, tidak mungkin Bang Handi bilang yang mencuri tangan kanan, karena kalau tangan kanan langsung amputasi. Tangan mana yang mencuri? Tangan kiri. Tato lagi tangan kiri. 2 kali. Karena kleptomania pencuriannya maling lagi penyakitnya ini. Tanya, tangan mana? Oh, saya nggak maling pakai tangan, Pak. Saya geser pakai kaki. Kaki mana? Kaki kanan. Tato lagi kaki kanan. Tanya lagi, maling lagi ke 4 kali. Jadi 4 kali seorang pencuri itu masih diperingatkan pada dirinya dan diperingatkan kepada halayak. Kalau ibaratnya saya datang pakai tato, tentu kalau sudah waspada dong Bang Handi ataupun rekan-rekan yang ada di GCC ini, wah tato tuh bahaya, hati-hati pencuri, kan begitu. Jadi sehingga tidak akan terjadi nanti kehilapan dan sebagainya. Sebegitu indah lunaknya lah hukum Islam itu. Tapi kalau sudah mencuri ke 5 kali, sudah tidak ada ampun. Tangan mana, kaki mana lagi yang mencuri. Pasti. Tapi oleh kaum orientalis menyampaikan kepada masyarakat, apalagi yang tipis imannya, kejam itu. Islam itu langsung rajam, potong, itu tidak benar. Seperti yang tadi saya katakan, ada yang zina. Apakah langsung rajam? Tidak. Hukum dulu. Laki ke timur apa ke barat? Masih melakukan perbuatan. Lakukan. Baru rajam. Itu yang dapat saya pelajarin, yang saya lakukan, dan pendalaman terhadap kesempurnaan Al-Quranul Karim dari segi hukumnya ataupun hakam atau ahkam. Walaupun saya belum dapat gelar fakih, walaupun saya sudah sebenarnya diberikan fakih dari salah satu universitas dari Timur Tengah, tapi alhamdulillah saya tidak akan pernah pakai gelar apapun dalam namaku. Namaku cuma satu gelarnya, Advokat Ropaun Rambe. Demikian Bang Andi. Barangkali ada pertanyaan siapa lagi berkembang nanti dalam diskusi kita ini. Terima kasih Opung dan terima kasih Pak Bonar Narasi. Beliau juga adalah mualaf. Yang mau bertanya selanjutnya kepada Ibu Mualafah Sipana. Silakan. Beliau juga mualaf. Silakan Ibu Sipana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya mu'alafah. Saya sudah 6 tahun Opung jadi mu'alafah. Saya ingin bertanya nih mengenai tadi kan Opung ada bilang masalah tato ya.
Kalau dalam Islam itu kalau misalkan seorang mu'alaf, dia kan udah terlanjur bertato misalkan. Nah, terus dia ketika dia ibadah maksud sholat itu bagaimana itu dengan tatonya ya Opung ya? Apa sah gitu kalau nggak dihilangkan itu sah atau enggak itu tatonya ya kalau dia sholat? Udah gitu aja sih Opung, makasih. Barakallah. Alhamdulillah sudah 6 tahun mualaf. Mengenai tato tadi sudah saya jelaskan karena itu adalah perintah hukum, perintah hukum hakam. Tentu tidak di bahagian daripada badan tubuhnya yang mengambil duduk. Yang ditato itu kalau Siva itu pernah ke Arab Saudi, itu tidak bagian daripada tubuhnya yang untuk ngambil luduk. Satu itu di Arab Saudi, biasanya siku ke atas itu diberikan. Nah, mengenai kesempurnaan luduk tentang adanya tato, memang itu haram hukumnya. Apalagi yang dibuat-buat, seperti yang terakhir 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir kemarin, subhanallah, yang pakai tato sampai ke pipi-pipi, ke mana-mana ditatoin, waduh, udah kayak harimau, makra harimau di Medan sana itu mau lompat aja ke hutan itu, subhanallah. Haram hukumnya, karena air uduknya nggak masuk, sucinya tidak sampai ke dalam pori-pori yang harus dibersihkan dari najis-najis, apalagi itu ada najis harbi. Mungkin lebih, kalau ada ustadz kita, boleh kita tanya itu pori-pori harbi itu yang betul-betul sampai masuk ke dalam, karena air uduk itu, 1 tetes air uduk luar biasa nanti akan membasahin badan kita dari pengampunan dosa, kehilapan mungkin kita punya dosa yang kita tidak ketahui. Mensucikan diri, ambil uduk adalah paling afdol segala-galanya. Jadi oleh karenanya saya katakan, jika memang terlanjur ada tato, sebaiknya dihilangkan. Kan teknologi pun sudah ada sekarang menghilangkan tato itu di bagian tubuh, seperti halnya tempat mengambil air uduk dari siku tangan sampai ke ujung jari. Hal yang sama dari untuk kaki dan sebagainya. Saya kira lebih baik itu bisa diusahakan dibawa ke dokter, nanti bisa dioperasi sedemikian rupa dengan tidak merusak kulitnya. Teknologi juga tinggi, insya Allah bisa. Ada beberapa mualaf yang saya usaha, mereka ikut mualaf atas hidayah yang mereka terima melalui saya, terlanjur ada tatonya, itu saya anjurkan dan alhamdulillah sudah berhasil dan tidak merusak kulitnya kembali, tapi tatonya hilang. Demikian dari saya, Ibu Sifah. Mungkin masih ada lagi yang lain, silakan. Saya boleh bertanya? Silakan Ibu Rama dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rambe, Opung Rambe. Kalau saya tadi tidak salah menyimak ya, semoga tidak. Kan katanya di Amerika diterapkan hukum-hukum Islam ya. Kalau boleh diterangkan hukum Islam syariah apa saja itu, Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Mi. Kalau di Amerika itu memang pakai hukum Islam. Tadi saya, kalau di Makassar kan pakai mie, walaupun kita malam-malamnya nggak makan mie nggak apa-apa. Iya, Ustaz. Nah, jangan pakai Ustadz lah, aku belum Ustadz. Pakai aja, aku nggak mau pakai, kok apalagi Ustadz itu besar. Kalau di Timur Tengah itu kalau gelar itu sudah kopiah gelarnya itu, bukannya S3, S2, sudah kopiah itu. Maaf, ya maaf, aku panggil Opung ya. Opung Rambe. Baiklah, masukkan Amerika, Inggris, Singapura, mereka memakai seperti
Jadi seperti katakan tadi, itu mereka maka di sistem paling terbesar di dunia. Pertama Maghribi, kedua Anglo-Saxon, ketiga Eropa kontinental, dan keempat sistem hukum sosialis, kelima adalah sistem hukum kaisar. Nah, hukum Islam itu datangnya dari atas, bukan dari atas ke bawah seperti Eropa kontinental, seperti negara kita ini. Artinya, hukum itu direkayasa seperti Dewan Perwakilan Rakyat di DPR sana di Senayan, Jakarta. Mereka membuat hukum demikian, mereka rekayasa sedemikian. Awal tadi sudah saya jelaskan, makanya saya tidak mau pakai gelar itu sesungguhnya karena saya masih fakir terhadap ilmu. Jadi pakai gelar saya tidak mau. Fakir ilmu. Nah, oleh karena itu, hukum Islam itu dia tidak demikian. Dia pakai sistem hukum Amirul Hajj, sistem imam, ataupun dari rakyat. Seperti tadi yang dijelaskan pertanyaan dari surat An-Nisa yang disampaikan oleh Bapak Bonar, bahwa mereka itu memakai Al-Quranul Karim, memakai hadis, mereka ijtihad, dan semua putusan-putusan menjadi hukum bagi mereka. Namanya itu, hukum mereka itu adalah jurisprudence. Jadi hukum Islam itu jurisprudence. Artinya kesepakatan keputusan bersama oleh masyarakat ataupun dengan cara-cara Islam tadi, melalui ijtihad, melalui qiyas dan sebagainya, melalui perbandingan. Itu hukum mereka. Bukan seperti di Indonesia yang musyawarah perwakilan di sana tanya beberapa orang, langsung mereka ketok sudah atas nama rakyat Indonesia 270 juta. Kalau di Amerika tidak. Makanya di Amerika itu tidak ada penyuluhan hukum di sana, dan tidak, karena hukum itu lahir dari masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Ataupun dalam bahasa kerennya itu, hukum mereka itu bottom up, bukan top down seperti di Indonesia. Berarti sistem parlementer juga ya. Iya, kurangnya ke sana. Iya. Makasih penjelasannya. Belum. Apa sudah cukup? Nggak perlu lagi. Masih sedikit lagi. Silakan. Boleh ditambah supaya lebih paham ya. Ya, hukum itu lahir dari tengah-tengah masyarakat yang disampaikan, ditampung di dalam suatu peradilan mereka. Sistem peradilan mereka itu sistem juri. Oh, juri ya. Sistem juri. Jadi bukan seperti peradilan kita sekarang, sistem liberal, sistem apa namanya nih, sistem kafir lah saya katakan peradilan kita ini. Yang mewakili Tuhan mereka di situ mengadili, tapi mereka menyimpang semua perbuatan-perbuatannya. Luar biasa bagaimana mereka di akhirat. Nah, kalau hukum Islam tidak demikian, seperti saya katakan tadi, benar-benar apabila terjadi kekosongan hukum Islam, maka hukum itu dibuatlah dengan segala seperti tadi katakan Pak Bonar, langsunglah kita ijtihad. Setiap insan manusia diwajibkan ijtihad, ikhtiar dan usaha. Mana yang terbaik untuk dicari. Baru ini merupakan suatu putusan, inilah menjadi hukum. Tapi tidak lepas dan tetap bersandarkan kepada Al-Quranul Karim dan hadis. Tidak boleh menyimpang dari sana untuk mengisi kekosongan hukum tadi. Nah, demikianlah hukum Islam yang mereka contohkan ataupun yang mereka terapkan di Eropa Barat seperti di Inggris ataupun di Amerika. Menurut saya jauh-jauh, Singapura aja itu pakai hukum Islam itu. Malaysia separuh, mayoriti Islam, tapi tidak juga. Ada juga mereka memakai hukum konvensional. Kalau Singapura 100% hukum Islam. Jadi negara-negara kafir itulah pada pokoknya yang memakai hukum Islam. Demikian yang dari Makassar. Begitu Mi yang dapat kita sampaikan malam ini. Terima kasih. Mungkin Mas